Berusia ke-499 tahun, Jakarta tidak hanya berbicara soal pembangunan dan modernisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendeklarasi gerakan Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah sebagai langkah strategis menghadapi darurat sampah ibu kota. Gerakan ini menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola lingkungan perkotaan Jakarta menuju kota yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, masyarakat diajak mulai memilah sampah dari rumah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena hampir separuh sampah Jakarta berasal dari limbah organik rumah tangga yang sebenarnya masih bisa diolah kembali. Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari DPRD DKI Jakarta. DPRD sangat mendukung, khususnya kami di Komisi D itu sangat mendukung gerakan pemerintah DKI Jakarta yang sekarang ini lagi giat-giatnya untuk memilah sampah. Karena kita sudah punya Pergub 77 tahun itu memilah sampah dari sumbernya, yaitu dari sumbernya dari rumah tangga. Pemprov DKI Jakarta juga mulai menggerakkan edukasi pilah sampah melalui lingkungan RT, RW, Dasawisma hingga PKK. Yang menjadi stakeholder bukan hanya pemerintah daerah tapi seluruh rakyat. Ini menunjukkan ada sebuah kesadaran global. Masyarakat kelihatannya sudah mulai menemukan bahwa kita memang harus menjaga kota ini. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab di sini. Nah, kesadaran ini muncul tidak muncul begitu saja, Pak, tapi karena memang ada pemimpin yang bisa memandu masyarakatnya untuk bekerja secara bersama. Langkah ini dinilai penting karena Jakarta kini berada dalam tekanan besar persoalan sampah. Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah dan jumlah itu terus meningkat akibat urbanisasi dan tingginya konsumsi masyarakat perkotaan. RDF yang di Rorotan itu cuma menampung 2.500 ton per hari, sedangkan sampah kita 8.000 ton per hari. Nah, kalau tidak terselesaikan, sampahnya akan menjadi satu bumerang, satu bom waktu yang saya pikir sudah dideteksi oleh Pak Gubernur bahwa ini harus diselesaikan. Mulai Agustus mendatang, Jakarta ditargetkan hanya mengirim sampah residu akhir ke TPST Bantar Gebang. Selain RDF Rorotan, Pemprov DKI juga mendorong pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai solusi jangka panjang. Kedepan, Jakarta diproyeksikan memiliki 3 fasilitas PLTSA di Bantar Gebang, Kamal Muara, dan Sunter. Penanganannya secara terpadu saya lihat, jadi bukan hanya di hilir tapi juga di hulu. Untuk mendukung gerakan pilah sampah dari sumber, penguatan fasilitas di tingkat lingkungan juga mulai dilakukan. Namun, di lapangan masih muncul kekhawatiran dari masyarakat. Khawatirnya kalau udah pilah sampah dari rumah, apakah itu bisa dipastikan gak tercampur tuh pas diangkut sampah-sampahnya? Itu akan menjadi edukasi kita nanti, pemerintah daerah bersama lurah, camat ini dan masyarakat pengurus RT RW itu ikut serta di dalamnya, Mbak. Kalau di wilayah kita sudah memberikan edukasi gitu, memang kadang-kadang perlu kesabaran juga sama masyarakat DKI. Kita harus pelan-pelan ngajarin mereka ini loh sampah yang harus dipilah. Namun yang perlu kita garis bawahi kesadaran masyarakat. Ini ada kaitannya dengan kota global. Jakarta menuju kota global, masyarakatnya harus mulai beranjak kepada satu perilaku
hidup bersih dan sehat. Tentunya ini kan bukan satu kerja yang main-main, tapi satu kerja yang cukup sistematis yang melibatkan semua infrastruktur. Nah, apalagi kalau hari ini masyarakatnya diikut sertakan dalam penyelesaian persoalan sampah. Dia lebih jauhnya ke situ. Jadi ada sirkular ekonomi yang bergerak di tingkat masyarakat, tingkatan RT RW. Karena itu, edukasi dan pengawasan dinilai harus melibatkan seluruh unsur wilayah. Dan juga mengubah kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah juga dinilai tidak bisa dilakukan secara instan. Sampah kini tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Gerakan pilah sampah kini membawa satu harapan besar, Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Harapan aku kota Jakarta jadi kota global, lebih bersih lagi, dan semoga sampah-sampahnya itu bisa diolah dengan baik dan outputnya juga tepat sasaran. Warga juga ikut sertalah ngejaga kota kita dengan milah sampah dari rumahnya masing-masing. Semoga pada akhirnya apa yang udah kita buang sampah itu bisa balik lagi bermanfaat buat kita sih. Iya, impact-nya baik ekonomi atau lingkungan dan sebagainya sih. Kalau kita semua kerjasama, pemerintah, DPRD, masyarakatnya, RT, RW, lurah dan camat se-DKI, cara men-support dan mendukung program memilah sampah dan supaya sampah kita tidak terlalu banyak, ya insya Allah itu akan berhasil. Nah, kesadaran ini muncul tidak muncul begitu saja, Mbak, tapi karena memang ada pemimpin yang bisa memandu masyarakatnya untuk bekerja secara bersama. Karena menjaga Jakarta bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga kota. Inilah Jurnal Kebon Sirih, mengawal kebijakan, menyuarakan harapan warga Jakarta.